지금 무슨 생각하며 일을 하고 Rembulan malam terlihat cerah, sampan tersesat kehilangan arah. Tetap semangat, jangan menyerah, kerjakan tugas dengan gairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah teman-teman, aku bisa share aktivitas lagi nih, kegiatan aku di pagi hari ya. Sebelum beraktivitas sarapan dulu. Dan hari ini tuh aku sarapannya itu pakai lontong ya teman-teman, dan juga plus bakwan ya. Alhamdulillah. Nah ini tuh tadi Pak suami ya yang beliin lontongnya, sekalian Pak suami tuh mau sarapan buat pergi kerja katanya gitu ya teman-teman. Oke, tadi tuh setelah sarapan aku tuh lanjut ya teman-teman, istirahat sebentar. Terus di sini aku tuh mau langsung aktivitas karena memang dapur tuh udah berantakan banget. Pokoknya hari itu jadwalku itu padat banget gitu ya teman-teman, masya Allah ya. Di sini tuh aku pagi-pagi tuh udah riweh karena memang nanti tuh aku mau ada ini ya, mau ada pergi posyandu ngajakin si Twin. Mumpung hari ini tuh motornya paman itu ada di rumah gitu, karena paman sama pak suami itu lagi pergi ke kebunnya paman gitu ya teman-teman, buat kerja lah gitu ya. Jadi motor yang dipakai itu satu bawa motor abang ipar, satu bawa motor aku. Jadi motor paman itu ada motor apa namanya yang kayak modelan Nmax gitu teman-teman. Jadi itu tuh kan susah ya dibawa ke kebun gitu ya, jadinya ditinggal di rumah. Dan aku tuh bilang mau aku pakai aja buat ngajakin si Twin posyandu, karena susah banget teman-teman selama ini mau pergi posyandu ya, karena ya satu nggak ada motor gitu, karena yang dekat-dekat rumah aku tuh udah pada nggak pergi posyandu gitu teman-teman. Sedangkan aku tuh pengennya anak-anak itu ya pergi posyandu gitu ya, setidaknya ditimbang lah gitu ya. Dan juga kalau misalnya pas ada pembagian vitamin dapat, pas pembagian obat cacing dapat, kayak gitu-gitulah ya. Nah di sini pokoknya kegiatan aku hari itu bener-bener super padat teman-teman, lumayan menguras tenaga. Kalau dipikir-pikirin itu bener-bener nggak bisa kepikir gitu ya, karena saking kayak banyaknya gitu ya teman-teman, masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun kegiatan kita banyak, kita harus tetap bersemangat ya teman-teman dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas. Nah ini tuh di pagi hari gitu ya, aku tuh mau ngeberesin cucian piring dulu. Ini tuh cucian piring masya Allah udah numpuk banget. Pokoknya kalau sekarang ini ya teman-teman, kalau misalnya bangun tidur gitu ya udah beraktivitas di dapur, itu jangan lupa ngecek cucian piring dulu, karena aku tuh nggak yang selalu teman-teman untuk beberes di malam hari gitu ya. 너도 어쩔 수가 Karena jujur banget kadang itu di siang hari tenaga aku itu udah benar-benar habis buat beraktivitas di rumah, belum lagi harus kadang itu ngejar-ngejar ngedit gitu ya atau voice over gitu. Jadi kalau misalnya kayak udah di malam hari gitu ya, kalau udah habis mandi sore gitu ya, habis maghrib gitu, kadang aku tuh kayak udah nggak mau lagi gitu loh teman-teman aktivitas gitu ya. Jadi biasanya aku ya kayak rebahan gitu ya, sambil ngedit-ngedit atau sambil scroll-scroll handphone gitu ya teman-teman. Pokoknya nyantai-nyantai banget lah gitu ya. Dan kalau untuk urusan anak-anak, biasanya kan ada pak suami juga gitu ya kalau misalnya udah malam gitu di rumah gitu ya. Jadi ya udah agak tenang gitu. Ya disitulah aku manfaatkan waktu buat istirahat gitu teman-teman. Jadi nggak yang mau memforsir banget tenaga siang malam gitu ya harus heboh beraktivitas, enggak sih teman-teman. Apalagi kayak aku kan anaknya belum sekolah gitu ya. Jadi menurut aku pagi-pagi tuh nggak yang terlalu rempong-rempong banget gitu ya. Ya masih bisa lah aku tuh sekarang enjoy dulu teman-teman. Aku nikmatin dulu masa-masa seperti ini. Nanti kan kalau misalnya anak-anak udah sekolah gitu ya, walau alam bakalan bisa ngerasain leyeh-leyeh dan nyantai-nyantai di pagi hari gitu ya teman-teman. Pasti kayak udah langsung nguprek-nguprek sana sini gitu ya untuk urusan dapur mah. 놀자 Oke teman-teman, setelah dapur udah beres, di sini aku lanjutin buat ngejemurin pakaian juga. Alhamdulillah sini tuh pakaian udah pada kering semua ya. Jadi di sini tuh cucian pakaian aku tuh nggak yang terlalu banyak sih teman-teman. Dan hari ini tuh aku tuh pergi posyandunya itu sekitar jam 9 gitu ya. Jadi jam 9 lewat sih teman-teman, udah hampir jam 10 aku perginya. Memang posyandunya itu bukannya itu mulai dari jam 9 gitu ya. Tapi anak-anak tuh bangunnya siang tadi teman-teman. Jadi pas anak-anak itu bangun gitu ya, aku ngajakin main sebentar gitu ya, biar mereka itu nggak berdrama diajak mandi gitu ya. Lanjut deh waktu habis itu aku pergi ngajakin mereka buat posyandu gitu.
Ya walaupun pas di tempat posyandu aku nggak ada bikin video ya karena udah rempong ngurusin anak-anak itu sekali dua. Dan ternyata teman-teman bawain bocah pakai motor yang sejenis kayak NMAX gitu agak rempong gitu ya teman-teman, agak susah gitu ya, apalagi anak-anak tuh nggak bisa diem gitu ya. Jadi kayak bener-bener harus hati-hati banget gitu teman-teman bawain motornya, apalagi kan motor sebesar itu kan agak berat gitu ya. Ya ampun, aku bilang deh aku udah nggak mau lagi bawa motor kayak gitu kalau misalnya bawain anak-anak gitu ya, karena agak rempong dan anak-anak tuh nggak bisa diem, takutnya nanti malah jatuh gitu ya karena motornya tuh udah lumayan berat gitu. Apalagi kan anak-anak itu belum bisa ya teman-teman disuruh duduk di belakang, jadi otomatis anak-anak tuh duduknya di depan gitu ya dua-duanya. Nah teman-teman, ini aku lanjut ya kegiatan aku di sini tuh aku tuh mau masak dulu nih teman-teman. Ini tuh udah beres ya untuk urusan posyandu. Ini aku mau masak hari ini tuh menu yang simple aja gitu ya. Yang penting ada lauk buat hari ini karena memang hari ini tuh jadwal aku tuh lumayan padat gitu ya, bahkan sampai tengah malam gitu ya teman-teman. Jadinya ya udahlah nggak apa-apa masak menunya ala kadarnya aja. Yang penting ada yang bisa dimakan dan menurut aku menu kayak gini aja sih juga udah enak. Nah di sini tuh karena memang aku tuh kayak selera makannya tuh lagi terganggu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di blender aku ngerasa kayak kurang sedep gitu ya. Jadi ya udah aku mau ulek aja untuk si ini ya teman-teman, untuk si cabenya biar apa namanya, biar lebih enak dan biar lebih sedep ya pas dimakan. Nah di sini aku tuh masaknya pakai cabai hijau ya, tapi bukan cabai rawit ya teman-teman. Jadi cabai rawit sih aku campur gitu ya pakai cabai keriting yang muda gitu ya. Terus di sini aku ulek. Dan tadi aku nyoba kasih sedikit gitu ya teman-teman bawang merah, bawang bukan tadi sih, sekarang ya aku kasih sedikit bawang putih maksudnya ya. Bawang putih biasanya kan kalau misalnya bikin cabai hijau gini aku nggak kasih bawang putih ya. Tapi sekarang aku kasih tapi sedikit aja dan menurut aku ternyata kurang enak ya. Nggak tahu sih kenapa ya, entah karena memang karena lagi selera makan aku bermasalah, menurut aku kurang enak teman-teman kalau cabai hijau tuh ada bawang putihnya gitu ya. Wah padahal itu aku kasihnya juga cuman sedikit, tapi entah kenapa menurut aku rasanya agak beda. Nah di sini bawangnya sengaja aku nguleknya itu di terakhir ya teman-teman. Jadi biar bawangnya itu nggak hancur-hancur banget, biar kayak lebih bertekstur ya. Sebenarnya ini bukan diulek sih lebih tepatnya, tapi kayak lebih ditumbuk-tumbuk kasar gitu teman-teman. Karena kan kalau misalnya cabai hijau itu memang enaknya itu yang ditumbuk-tumbuk kasar gitu kan, bukan yang diulek halus gitu. Pokoknya yang bertekstur itu menurut aku enak banget gitu ya teman-teman. Ya memang sih balik lagi ke selera masing-masing aja. Nah ini dia alhamdulillah untuk si sambelnya udah selesai nih teman-teman, aku ulek. Sekarang kita lanjut ke masak-masaknya ya. Dan sebelum aku masak-masak ini aku mau refill minyak dulu karena ternyata stok minyak itu udah habis teman-teman di botolnya. Jadi ya udah aku refill dulu lah ya untuk si minyaknya ini. Kalian lagi pada apa nih teman-teman semuanya? Semoga lah kalian itu udah agak nyantai ya pas lagi nonton video aku ini, jadi biar bisa fokus dan konsentrasi gitu ya teman-teman. Nah aku mau nanya juga nih sama kalian, siapa nih yang mau kalau misalnya komen di video aku, komennya itu aku pin atau aku sematkan jadi komen yang teratas gitu ya. Boleh dong teman-teman kalian itu kalau misalnya nonton video aku berikan komen terbaik kalian gitu ya. Pokoknya kalian itu kasih komentar-komentar yang terbaik lah gitu ya. Nanti mana komentar yang menurut aku bagus gitu ya bakalan aku sematkan gitu, atau aku pin gitu ya teman-teman untuk komentarnya di kolom komentar gitu ya. Jadi biar kalian yang komen juga bersemangat gitu ya teman-teman buat komen di video aku. Nah ini menu aku hari ini tuh udah lama banget nggak aku masak ya teman-teman, udah kangen banget gitu ya masak menu ini tuh. Yaitu tuh adalah goreng kacang panjang ya. Jadi kacang panjang aku sambel ya teman-teman nanti. Terus itu ada temennya si ikan asin rebus ya teman-teman. Jadi ikan asin rebus dicampur sama kacang panjang, disambel gitu ya teman-teman pakai cabai hijau. Bener-bener endulita banget. Pokoknya bener-bener sedep. Aduh beneran deh teman-teman, makan ini aja tuh pakai nasi anget gitu ya. Aduh udah bener-bener mantep sedep. Di kulkas juga itu tuh masih ada jengkol yang muda teman-teman yang buat lalap. Jadi nanti tuh lauknya ini terus lalap pakai jengkol muda dan juga kerupuk ya, karena aku juga ada stok kerupuk. Wah mantep banget sih itu ya teman-teman.
Cuman kalau untuk goreng-goreng kerupuknya nanti aja pas kayak dekat-dekat mau makan gitu ya, baru aku ini ya teman-teman, baru aku goreng aja sedikit-sedikit gitu ya. Karena kalau aku goreng banyak teman-teman, nanti si Twin itu kayak minta terus gitu ya, tapi kadang itu nggak dimakan gitu loh teman-teman kerupuknya, tapi kayak cuman diemut-emut abis itu dibuang. Jadi ya udah, nanti itu dimasaknya pas kayak mau makan gitu ya, biar enak juga, kerupuknya masih kayak ada anget-angetnya gitu. 나와 놀고 싶은 Nah itu nungguin sambelnya itu mateng, aku tuh mau sambil-sambil juga gitu ya, karena kalau misalnya nyambel itu menurut aku enaknya apinya itu tuh dibuat agak kecil gitu ya teman-teman, jadi kayak sambelnya tuh bener-bener mateng sempurna gitu ya. Memang sih agak lama, cuman dia itu kayak bener-bener lebih mateng gitu ya, daripada apinya besar itu malah kadang itu belum mateng sebenarnya tapi kayak udah gosong gitu. Nah ini untuk sambelnya udah mateng nih teman-teman, alhamdulillah ya, tinggal diaduk-adukin ini sebentar gitu ya. Pokoknya kalau misalnya masak sambal kayak gini jangan lupa ditambahin garam plus ditambahin mecin ya, karena kalau masak tanpa mecin rasanya kurang sedap. Nah sebelum aku tuh campurin untuk si lauknya itu ya, atau si bahan-bahan masakan ke dalam sambal, di sini aku tuh mau masukin air minum dulu, atau asalin air minum dulu ke dalam termos nih teman-teman. Ini kalian bisa lihat si termosnya itu bener-bener udah kosong banget gitu ya teman-teman. Pokoknya air termos ini tuh nggak bisa banget kosong gitu ya, karena ini tuh kan buat susunya anak-anak gitu ya. Kalau misalnya ini tuh kosong gitu ya, aduh bakalan kesusahan banget sih teman-teman aku tuh nantinya gitu ya, buat bikin susu anak-anak, masa ngerebus-ngerebus air dulu gitu kan. Oke, di sini aku lanjut nih teman-teman. Ini nyelesain masakan aku. Kalau buat anak-anak, aku tuh tinggal goreng sosis aja ya teman-teman nanti. Alhamdulillah itu masih ada stok sosis, karena aku nggak bakalan sempet deh kayaknya bikin menu-menu yang gimana-gimana gitu ya buat anak-anak ya teman-teman. Tapi setelah aku pikir-pikir, nggak usah sosis lah gitu ya, aku mau masakin anak-anak yang lain aja. Nah di sini aku tuh baru deh teman-teman mau masak buat anak-anak ya. Padahal tadi mikir awalnya itu udah masak sosis aja gitu. Tapi aku mikir masih ada ayam yang diungkep gitu ya. Udahlah ini aja gitu, jadi ganti menu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya pas lagi anak-anak tuh mau makan ayam, ini tuh ayamnya habis ya teman-teman sama anak-anak. Tapi kalau pas mereka tuh lagi nggak mau, kadang itu malah aku yang ngabisin gitu. Nah, di sini untuk ayamnya udah matang ya teman-teman. Langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Dan ini juga langsung aja aku kurangin minyak, aku tumpahin semua minyaknya gitu ya. Kalau misalnya tadi tuh udah kepikiran menunya anak-anak itu ayam goreng, aku tuh bakalan langsung aja goreng ayamnya di awal ya. Tapi karena memang tadi itu rencananya sosis aja, ntar pas mau makan aja gitu ya. Tapi berubah pikiran jadinya ayam deh ya teman-teman. Nah alhamdulillah masak-masaknya udah selesai. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan seperti biasa kalau udah habis masak langsung aja aku tuh beres-beres dan bersih-bersih di area kompor dan sekitarannya ya. Karena tadi kan menu masakan aku tuh kan sambel-sambelan ya, jadi otomatis ini tuh lumayan banyak banget minyak yang nyiprat-nyiprat gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, ini tuh enak ya dibersihin, karena kan memang ini tuh lantai mejanya itu kan granit ya, jadi kayak enak banget sih dibersihinnya. Nah ini dapurnya udah kembali bersih teman-teman, alhamdulillah ya. Nah seperti yang aku bilang tadi, aku tuh hari itu lumayan sibuk teman-teman, dari pagi sampai tengah malam ya. Jadi ini aku lagi ada di acara gitu ya, ada acara. Jadi kan aku di kampung sini adalah seorang pendatang ya teman-teman, aku kan bukan asli orang sini. Jadi yang asli orang sini kan pak suami. Nah untuk apa ya, untuk lebih kayak kita tuh ada perlindungan gitu ya teman-teman. Terus juga kayak di sini tuh kayak kita tuh lebih apa ya, kayak lebih enak lah teman-teman tinggal di kampung ini gitu ya. Jadi aku sama kakak ipar aku dan beberapa orang, ada 16 orang sih. Kami tuh masuk suku teman-teman. Jadi di sini tuh ada berbagai suku ya, dan aku tuh masuk suku di sini, suku Peliang Juanso ya teman-teman namanya ya. Nah ini singkat cerita udah di malam harinya aja, karena nggak enak ya teman-teman ngevideo-videoin orang pas lagi kerja. Jadi aku nyuri-nyuri video sedikit-sedikit aja. Ini tuh kami bikin nasi lemak teman-teman, plus itu tuh ada rendang ayam gitu ya. Jadi lauknya makan-makan bersamanya malam ini tuh kayak gitu. Nah di malam ini juga teman-teman kami tuh perkenalan gitu ya, orang-orang yang baru masuk di suku ini tuh kenalan gitu ya. Terus juga kayak ya salam-salaman lah gitu ya teman-teman, sebagai pertanda gitu ya kalau kami tuh masuk di suku ini, biar orang-orang yang lain itu tahu kalau kami itu sekarang satu suku sama merekanya gitu. Oke alhamdulillah teman-teman, ini lumayan rame banget ya. Dan ini tuh acaranya itu selesainya itu sekitar jam 10-an.
Tapi kan kalau udah selesai acara itu nggak mungkin langsung pulang ya. Jadi kita nyuci piring dulu. Nah ini tuh aku udah pada izin ya teman-teman Pak sama semuanya untuk di videoin, malah banyak yang suruh gitu ya buat di videoin ya, buat sebagai kenang-kenangan aja. Nah di sini aku liatin aja sedikit cuplikannya pas lagi nyuci piring ya. Tadi aku udah selesai bantu sih teman-teman ya. Tapi di sini aku stop dulu karena aku mau ngevideoin. Oke deh teman-teman, alhamdulillah terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur ya. Maaf ya kalau misalnya video aku masih banyak kekurangan gitu ya, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 놀자